Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Fauziah, BP 19106120448. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu teknologi hasil ternak mengenai pengolahan hasil ternak, yaitu daging. Produk yang akan saya buat adalah nugget, seperti ini guys. Emang bisa ya buat nugget di rumah aja? Bisa dong, gimana sih caranya? Saksikan terus ya guys. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Bahan yang digunakan adalah daging yang telah digiling sebanyak 300 gram, tepung maizena 2 sendok makan dan tepung terigu 1 sendok makan, wortel, daun bawang, merica yang telah dihaluskan, bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan, telur 2 butir, dan garam. Adapun cara membuatnya, masukkan daging yang telah digiling ke dalam wadah. For your information nih guys, pada saat menggiling daging dapat ditambahkan es. Nah, pendinginan ini dapat mencegah denaturasi protein. Pada proses penggilingan daging terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan panas. Nah, serpihan es ini untuk mempertahankan temperatur dan juga berfungsi sebagai fase pendispersi dalam emulsi daging. Masukkan wortel dan daun bawang ke dalam wadah. Wortel dan daun sebagai penambah cita rasa dan juga warna bagi nugget. Aduk hingga merata. Setelah teraduk, tambahkan garam. Garam sebagai penambah cita rasa dan juga sebagai pengawet. Setelah garam tercampur rata, tambahkan bawang merah, bawang putih, dan merica yang telah dihaluskan. Bawang merah dan bawang putih sebagai penambah cita rasa dan juga aroma. Bawang putih memiliki aroma yang khas dan juga sebagai peningkat daya awet bahan makanan yang bersifat homeostatik dan antioksidan. Sedangkan penambahan merica sebagai penyedap rasa pedas dan juga aroma yang khas. Setelah tercampur rata, tambahkan telur sebagai bahan pengikat yang memiliki kandungan protein tinggi, dapat meningkatkan lemak dibanding dari bahan pengisi. Telur sebagai bahan pengikat dalam adonan sebagai bahan pengemulsi. Fungsi lainnya yaitu mengurangi penyusutan saat diolah dan meningkatkan kadar ikat air. Kemudian tambahkan tepung terigu dan tepung maizena. Tepung maizena sendiri merupakan pati yang didapatkan dari endosperma bidi jagung. Penambahan tepung gunanya sebagai bahan pengisi, yaitu sumber pati yang ditambahkan untuk meningkatkan volume produk dan juga mengentalkan. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan rata. Nah, bila adonan telah rata, tandanya siap untuk dikukus. Namun, sebelum dikukus, pastikan loyang telah dilapisi dengan minyak makan. Gunanya agar adonan nugget tidak lengket ketika nanti dipindahkan ke wadah lainnya. Setelah dilapisi minyak, salin seluruh adonan ke dalam loyang. Kemudian, ratakan hingga ke sudut-sudut loyang dan ditekan-tekan agar adonan padat di dalam loyang tersebut. Kan seperti ini guys, tandanya siap untuk kita kukus. Sebelum kukus, didihkan terlebih dahulu air di tempat kukusan tersebut ya guys. Kemudian masuki adonan nuggetnya dan kita tunggu selama 20 menit.
Setelah kurang lebih 20 menit, nugget sudah bisa diangkat. Pada proses pengukusan, terjadi pengembangan granula dan disebut gelatinisasi. Pengembangan granula tersebut tidak dapat kembali seperti semula, guys. Mekanismenya diawali oleh granula pati menyerap air yang kemudian memecah kristal amilosa dan pembentukan memutuskan ikatan struktur helix dan molekul tersebut. Kemudian nugget didinginkan di suhu ruang. Setelah dingin, bisa disalin nih guys ke wadah berikutnya, yang nantinya nugget bisa kita potong sesuai selera kita. Potong nugget sesuai selera. Nah, setelah nugget dipotong sesuai selera, saatnya kita membalurinya dengan tepung. Tahap ini disebut dengan tahap breeding. Siapkan telur dan juga tepung panir. Siapkan minyak makan untuk menggoreng nugget. Kocok telur. Telur di sini sebagai perekat antara nugget dengan tepung. Tahap ini disebut tahap breeding, yaitu melumuri nugget dengan tepung untuk melindungi produk dari dehidrasi selama pemasakan. Nah, selain telur, juga bisa diganti dengan tepung terigu yang diberi air. Setelah seluruh nugget dibaluri dengan tepung, saatnya kita goreng. Menggorengnya dengan api yang sedang agar matangnya sempurna dan tidak terlalu kecoklatan. Penggorengan ini menghasilkan warna yang kecoklat keemasan disebabkan karena adanya reaksi Maillard antara protein, asam amino, dan gula aldehid dan keton yang menyebabkan terjadinya pencoklatan selama pemasakan. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, sudah bisa diangkat ya guys. Dan saatnya plating. Nah, ini dia nugget daging sapi ala aku. Wangi apa, Bun? Daging sapi. Ayo, Bun, cicipin, Bun. Cicipin, Bun. Gimana rasanya, Bun? Mantap, mantul. Teksturnya, Bun, teksturnya. Lembut, dagingnya berasa betul. Kayak nugget beneran kan, Bun? Udah bisa jadi muni nugget. Sama Bana. Oh, Bana. Makasih, Bunda. Dek, cicipin dong. Apa nih? Coba aja. Iya. Enak gak? Cak, enak gak? Ayo di cicipin dong. Apa nih? Nugget buatan sendiri dong. Serius? Dagingnya terasa. Teksturnya? Tadi itu lembut. Tapi udah cocok kan? Cocok. Makasih ya. Ya, sama. Nah, itu dia proses pembuatan nugget dari daging sapi. Ternyata gampang ya. Jangan lupa dicoba ya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Indri dan Bu Sumelia sebagai dosen pengampu. Dan buat kamu yang telah menyaksikan, terima kasih ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.